Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfira Jasmine Eka Varianti, mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor NIM 12210193033. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji penyimpangan asumsi klasik. Nah, uji penyimpangan asumsi klasik ini terdiri dari 3 pengujian. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga adalah uji autokorelasi. Nah, baik langsung saja untuk yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Multikolinearitas yaitu melihat adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Nah, baik langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian multikolinearitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu, berikut contoh kasus yang saya gunakan. Oke, langsung saja pada tahapan yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS. Kita klik bagian variabel view. Nah, di sini sudah saya isikan semuanya, mulai dari name pada kolom 1, yaitu Y, kolom 2X1, kolom 3X2. Nah, selanjutnya pada bagian label, bagian name Y kita ganti dengan harga saham. Yang kolom kedua yaitu per, yang kolom ketiga yaitu ROI. Nah, untuk desimalnya, bagian harga saham kita nolkan. Selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, di sini untuk data-data yang ada di sini sudah saya sesuaikan dengan contoh kasus yang sudah tampilkan tadi. Nah, maka selanjutnya langsung saja kita klik analyze, pilih regression, lalu klik linear. Nah, selanjutnya pada bagian harga saham kita pindahkan ke dependent. Bagian per dan ROI kita pindahkan ke independent. Selanjutnya, pada bagian statistik kita klik, lalu untuk collinearity diagnostic kita klik, kemudian klik continue, lalu OK. Processing, maka muncullah data sebagai berikut. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa variance inflation factor atau VIV kedua variabel yaitu per dan ROI adalah 1,899, lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Nah, baik langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS. Nah, di sini untuk data-datanya dan variabelnya kita samakan dengan contoh kasus yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Nah, maka dari itu langsung saja kita klik bagian analyze, kita pilih regression, kemudian klik linear. Nah, kemudian bagian harga saham kita pindahkan ke dependent. Per dan ROI kita pindahkan ke independent. Nah, selanjutnya kita klik save. Nah, di sini residuals kita klik unstandardized. Kemudian klik continue. Maka diperoleh hasil output sebagai berikut. Nah, output ini kita hiraukan terlebih dahulu ya. Kemudian kita kembali ke tabel SPSS ini. Nah, di sini ada variabel tambahan yaitu res_1. Nah, di sini kemudian kita buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kita gunakan Microsoft Excel untuk menguadratkan data serta untuk
mengubah data ke dalam logaritma natural. Nah, yang pertama, data di sini data di variabel rs_1 kita blok semuanya, kita copy, lalu kemudian kita paste di bagian sebelah sini. Nah, maka selanjutnya kita kuadratkan dengan rumus sama dengan kita klik, lalu kita ketik atas 2. Nah, maka muncullah hasil data berikut. Kemudian kita klik bagian kiri kanan bawah, kita sorot ke bawah, maka datanya semuanya muncul seperti berikut. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk logaritma natural. Nah, di sini ln x1, di sini kita isi dengan rumus sama dengan ln, buka kurung, kemudian klik bagian per, kemudian tutup kurung. Nah, muncullah hasil data seperti ini. Lalu tinggal kita sorot saja. Nah, maka semua datanya terkumpul seperti ini. Begitu pula pada ln x2 atau Freud, sama dengan ln ke kurung. Nah, begini hasilnya. Kemudian kita sorot lagi ke bawah. Selanjutnya bagian ln ei2, ini bagian hasil di mana rumusnya masih sama, ln. Kemudian kita klik di sini, lalu kita tutup kurung, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita sorot lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini bagian variabel view, bagian kolom 5 dan 6 kita tambahkan ya. Kita tambahkan dengan ln x1, kemudian ln x2, lalu yang terakhir ada ln ei2. Nah, di sini yang lainnya boleh kita hiraukan, kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah terdata ya. Lalu bagian Excel tadi, hasil yang sudah kita peroleh, kita blok semuanya, kita salin, lalu kita tempelkan. Maka muncullah hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita klik analyze lagi, kemudian regression, linear. Nah, di sini kita reset terlebih dahulu semuanya. Kemudian bagian ln ei kita pindahkan ke dependent, kemudian ln x1 kita pindahkan ke independent. Nah, maka muncullah hasil sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi hal yang sama, regression, linear, namun ini bagian ln x1 kita ubah, kita ganti dengan ln x2. Seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita buka hasil outputnya. Maka muncullah data dari ln x1 dan ln x2 sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat ini hasil dari ln x1 dan di sini adalah hasil dari ln x2. Baik, yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah ketidakadanya autokorelasi dalam model regresi. Nah, langsung saja kita menuju ke langkah-langkah pengujian dalam aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Nah, untuk bagian variabel view dan datanya,
kita sesuaikan dengan contoh kasus sebelumnya. Nah, ini sudah saya masukkan semua, maka langsung saja kita klik bagian Analyze, kita pilih Regression, pilih bagian Linear. Nah, di sini variabel harga saham kita masukkan ke Dependent. Per dan ROI kita masukkan ke Independent. Nah, selanjutnya kita klik bagian Statistik. Bagian residunya kita pilih bagian Durbin-Watson. Selanjutnya klik Continue, klik OK, Processing, maka muncullah hasil data sebagai berikut. Nah, di sini bisa diketahui bahwa nilai DW 1,385 berada di daerah antara DK dan DU, maka dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti atau berada di daerah keraguan-raguan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.